Kamu suka memasak di rumah, gitu ya? Suka memasak di rumah, gitu, bantuin mama masak di rumah, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi pertanda ya buat kamu untuk menggapai cita-cita ya. Cita-cita apa di situ kalau suka memasak? Bisa jadi koki ya, bisa jadi chef, terus kemudian juga bisa jadi pengusaha ya, pengusaha apa? Pengusaha makanan ya, pengusaha makanan. Nah, contoh lainnya, kamu sering membantu mamamu dalam menata ruang interior ya. Kamu bantu mamamu membantu dalam menyusun ruang interior rumah. Nah, itu juga bisa menjadi pertanda ya anak-anak ya bahwa kamu besok cita-citamu itu menjadi desain interior seperti itu. Nah, next. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu adalah nggak bisa ya. Kenali kompetensi diri. Kenali kompetensi diri kamu. Nah, coba sekarang kamu pikirkan kompetensimu dan peran seperti apa yang bisa kamu aplikasikan ya dengan kompetensimu itu. Nah, kompetensi itu apa sih sebenarnya? Kompetensi itu adalah perpaduan antara minat dan bakat. Nah, kompetensi ini bisa muncul apabila kamu sering melatihnya secara konsisten ya, anak-anak ya. Nah, seperti itu. Jadi, coba kamu pikirkan kembali tentang kompetensi apa yang ada di dalam dirimu. Oke, next. Nah, siapa idolamu? Anak-anak di sini pasti punya idola ya? Ada yang tidak punya idola? Pasti punya idola ya anak-anak ya. Idolanya siapa? Jangan bilang opa-opa Korea ya. Jangan bilang opa-opa Korea ya idola kamu ya. Nah, ini ya anak-anak ya, kamu pasti punya seorang idola. Nah, anak-anak idola itu bisa memberikan inspirasi ya buat kamu ya. Bagaimana idola kamu itu bisa menggapai cita-citanya ya. Bagaimana idolamu bisa menggapai cita-citanya. Nah, dari situ kamu bisa belajar dari idolamu ya. Bisa belajar dari idolamu dan idolamu itu juga bisa menginspirasi dirimu ya anak-anak ya dalam menentukan cita-cita ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ketahui minat terbesarmu. Nah, ada kalanya minat dan bakat itu tidak sejalan ya anak-anak ya. Ada kalanya minat dan bakat itu tidak sejalan. Misalkan kamu tertarik di dunia tarik suara ya anak-anak ya, sedangkan kamu itu tidak ada bakat di dunia seni ya, di dunia seni musik. Nah, apa kamu harus mengubah cita-citamu? Tidak ya, kamu tidak perlu mengubah cita-citamu. Nah, yang perlu kamu lakukan adalah apa? Mengembangkan minatmu. Kamu berusaha belajar ya, belajar secara konsisten itu tadi ya, secara konsisten dan kamu bisa mengasah minatmu tersebut ya, supaya kamu bisa menentukan cita-cita. Ya. Next. Nah, ini kemudian yang kelima, tentukan target dari minatmu ya. Tentukan target dari minat anak. Nah, setelah kamu menentukan minat dan bakatmu itu ya anak-anak ya, kamu bisa menentukan target yang seperti apa targetnya. Misalkan, aku besok pengen punya butik sendiri gitu ya, aku pengen punya butik sendiri, terus kemudian di sana nanti aku pengen punya brand-brand buatanku sendiri gitu ya, punya brand-brand buatanku sendiri. Nah, terus kemudian aku pengen yang pakai itu ibu-ibu pejabat gitu ya, anak-anak ya kan seneng ya kalau yang memakai itu adalah orang-orang yang luar biasa ya, anak-anak ya. Nah, seperti itu kamu bisa menentukan target itu ya, supaya kamu bisa menggapai cita-citamu dan menentukan cita-citamu. Next. Nah, kemudian yang keenam. Yang keenam ini ada memperluas wawasan. Nah, memperluas wawasan itu merupakan salah satu poin penting dalam menentukan cita-cita. Ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak di sini mungkin ada yang belum punya cita-cita. Karena apa? Karena kurangnya wawasan ya anak-anak ya. Karena kurang wawasan. Kenapa? Karena dengan ada wawasan itu, kita bisa mengetahui apa itu ini ya,
Contohnya kayak seperti kamu pengen jadi dokter, berarti kamu cari-cari itu informasi ya mengenai tentang apa namanya, apa saja yang diperlukan besok untuk bisa menjadi dokter gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kamu masih belum tahu, kamu bisa searching-searching di internet ya anak-anak ya, bisa mencari-cari di internet atau di media sosial lainnya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, ini cara menggapai cita-cita. Nah, apabila kamu sudah menentukan cita-citamu, ya, nah saatnya sekarang kamu menggapai cita-cita. Nah, bagi yang belum punya cita-cita, kamu bisa menggunakan cara dari Ustazah ya. Nah, kalau belum, kalau sudah kamu sekarang saatnya menggapai cita-cita itu ya. Nah, Cara yang pertama adalah mulai dari hal kecil dan sederhana. Ya, terkadang kita takut ya memulai sesuatu itu. Nah, takut kenapa? Karena kita nggak tahu ya harus mulai dari mana. Kamu nggak tahu harus memulai dari mana. Ya, anak-anak ya. Nah, kamu bisa mulai dari hal-hal kecil dan sederhana, anak-anak ya. Contohnya, seperti yang tadi Ustazah bilang, bahwasanya kamu pengen jadi seorang guru ya, guru, kemudian menjadi seorang engineer gitu ya, jadi engineer atau apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kamu bisa mencari dari sekarang karena kamu masih SMP ya anak-anak ya, jadi kamu bisa mencari-cari di internet ya, mencari di internet tentang apa saja nih. Kalau misal mau jadi dokter berarti kamu harus belajar lebih dalam tentang biologi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ya, yang kedua ini tidak malas. Nah, malas ini yang paling banyak ya, yang paling banyak disukai oleh anak-anak ya. Malas ini paling banyak ya disukai anak-anak ya. Nah, ini anak-anak, kalau kamu ingin menggapai cita-citamu, maka jangan malas ya, kamu berusaha belajar dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kalau dikasih tugas sama ustadzahnya dikerjakan ya anak-anak ya. Ya, seperti itu ya, supaya bisa menggapai cita-cita ya. Nah, ini tidak menunda pekerjaan. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 7, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, Allah memerintahkan kita untuk tidak menunda pekerjaan ya, anak-anak ya. Nah, menunda pekerjaan itu bukanlah hal yang baik ya. Kenapa? Karena semakin kita menunda pekerjaan, maka semakin banyak pekerjaanmu ya, bukan semakin sedikit, malah semakin banyak gitu ya. Nah, selanjutnya boleh. Jangan mengeluh. Nah, ini jangan mengeluh ya. Ada yang sering mengeluh ketika banyak tugas ya? Iya, nggak apa-apa ya. Nah, iya. Nah, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apabila kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan ya, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, apabila anak-anak di sini mengeluh tentang mengeluh aku pengen menggapai cita-citaku ya, menjadi seorang ini engineer, berarti aku harus belajar fisika ya lebih dalam gitu. Tapi kok ini masih belum bisa-bisa, kenapa ya gitu kan, kadang kita seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ingatlah ya anak-anak ya bahwa pasti ada jalan ya anak-anak ya, pasti ada pertolongan Allah ya anak-anak ya. Nah, seperti itu. Ini adalah cara yang keempat, yaitu jangan mengeluh. Nah, kemudian yang kelima, pantang menyerah ketika muncul hambatan. Nah, salah satu ketakutan manusia itu apa sih anak-anak? Gagal dan takut ya. Salah satu ketakutan manusia itu adalah gagal dan takut. Tapi jangan sampai ketakutanmu itu bisa mematikan cita-citamu. Nah,
Dalam proses menggapai cita-cita itu pasti akan melewati suatu rintangan ya, suatu rintangan yang berliku-liku ya anak-anak ya. Nah, ini di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 146 yang berbunyi wa aka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun nakatsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa madhafu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dan pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah dan tidak lesu dan tidak pula menyerah. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Nah, ketika muncul hambatan anak-anak, kamu tidak boleh menyerah ya anak-anak ya. Kenapa? Karena Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Kamu harus tetap struggle ya, harus tetap semangat dalam belajar ya anak-anak ya. Karena pasti ada jalan ya. Nah, ini. Dan yang terakhir ini ya, yaitu doa dan berserah diri. Nah, berdoa itu merupakan senjata ampuh ya, merupakan senjata ampuh dalam menggapai cita-cita. Nah, di samping kita berusaha semaksimal mungkin, kita juga harus berdoa ya anak-anak ya. Kalau kita cuma berusaha saja tapi tidak berdoa, hasilnya tidak ada ya hasilnya atau kurang maksimal ya anak-anak ya. Tapi kalau berdoa saja, kamu tidak pakai usaha, hasilnya pun kurang maksimal. Jadi, keduanya ini usaha dan berdoa itu harus dilakukan secara balance ya, harus dilakukan secara seimbang gitu ya. Nah, ini dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 58. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadli wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan sebagian dan karunia-Nya dan demikian pula Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Nah, setelah kamu berdoa, kamu berserah diri ya sama Allah, percayalah bahwa Allah akan mengabulkan doamu. Jikalau memang nantinya kamu tidak diberikan cita-citamu itu tercapai, maka percayalah bahwa ketentuan Allah itu akan indah ya anak-anak ya, dan kamu akan diberikan yang lebih baik ya oleh Allah. Percayalah seperti itu. Oke, itu saja dari Ustazah Hafiza, Iim. Iya. Terima kasih. Luar biasa sekali ya pemaparannya tadi dari Ustazah Hafiza, runtut jelas gitu ya. Bagi yang belum punya cita-cita nih, mulai dari sekarang tentukan cita-cita kalian mau jadi apakah gitu ya. Jadi tidak perlu takut untuk menggapai cita-cita, tapi dengan cita-cita itu kita semakin semangat nih belajarnya. Dulu tadi sudah dikisahkan sama Ustazah Hafiza. Jadi bagaimana ketika kita kecil ya usia. Dulu Ustazah kecil itu suka memperagakan punya wirausaha, entrepreneur Ustazah. Ustazah ini tuh pengen punya toko atau butik pakaian gitu ya. Karena Ustazah mikirnya bisa berganti-ganti pakaian. Tapi sekarang ternyata cita-citanya Ustazah kok jadi guru gitu ya. Tapi banyak hikmah Ustazah di balik ini semua. Ustazah jadi guru ini yang dulu banyak meninggalkan sholat sunnah, kita sekarang jadi menjadi lebih baik lagi gitu ya Ustazah ya. Banyak hikmah lah. Nah sekarang Ustazah mau tanya nih sama Ustazah Hafiza. Jujur Ustazah Hafiza ini S2 loh. Ustazah Hafiza, cita-citanya jadi apa dan sekarang menjadi seorang guru? Apakah sudah tercapai ini cita-citanya? Kalau dulu Ustazah pengennya jadi ini ya, apa namanya? Dosen sih. Oh, dosen. Jadi tidak jauh beda dengan guru nggih. Oh iya betul. Dosen itu gurunya mahasiswa. Jadi bisa ini Us. Jadi sekarang jadi guru SMP, siapa tahu nanti ya ke depannya jadi guru SMP juga jadi gurunya dosen gitu ya. Amin bismillah. Baik anak-anak, ada yang kita sharingkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan seputar tema kita hari ini. Ayo. Dari rumah boleh, dari kelas ataupun dari Andalusia Hall boleh. Barangkali ada yang ingin kita diskusikan siang hari ini bersama Ustazah Hafiza. Halo?
Siapa? Sebut nama ya, Nak ya. Dari ruangan mana nih? Nobar dari kelas berapa atau dari rumah? Siapa? Halo? Ada yang ingin didiskusikan? Tema kita menarik loh. Anak-anak yang belum punya cita-cita nih, ayo segera tentukan cita-citamu. Jangan takut bercita-cita tinggi. Adakah yang masih hidupnya mengalir saja, entah nanti aku jadi apa, yang penting aku belajar aja dulu, gitu ya. Jadinya nggak semangat nanti. Ayo anak-anak harus punya cita-cita. Dari Andalusia Hall, ada yang ingin ditanyakan? Kita sharingkan. Ayo, boleh nih. Dari 8 ICP mungkin. 7 ICP atau 9 ICP dari ruangan sana. Usada tunggu nih. Halo? Ada? Dari kelas berapa itu ya? Dari Andalusia Hall ya? Dari Hall, oke, Andalusia Hall. Siapa ya? Bisa sebut nama, Nak? Sebut nama dan kelas berapa? Oke, dari Hall. Siapa? Oh, dari ruang 8 ICP atau dari Hall? Oke. Dari ruang 8 ICP 2 ya, duluan. Ya. Oh, Hall. Ustazah mau nanya, cara fokus ke cita-cita kita tanpa gangguan itu gimana? Dari mana ini? Namanya siapa? Kelas berapa? Namanya siapa, Nak? Fania. Oke, Fania. Pertanyaannya dari Fania ini, bagaimana nih fokus dari gangguan-gangguan supaya cita-cita kita bisa tercapai? Gitu ya, Mbak Fania ya? Ya. Oke, boleh langsung dijawab Ustazah Hafiza? Oke, terima kasih Usim. Bagaimana cara kita fokus ya dari Gangguan-gangguan. Ada temen film gitu ya, Us ya? Opa Korea deh. Ini ya, kalau semisal nih ada gangguan, misal nih ada teman kita yang, ayo lihat ini dulu nih, apa namanya, Korea dulu lagi hits sekarang, apa gitu ya. Nah, itu ini ya anak-anak ya, kamu bisa memanajemen waktu ya, kamu bagi waktumu ya, dari jam segini sampai jam segini, waktunya aku belajar. Nah kan kita kan nggak mungkin ya anak-anak ya, belajar terus-menerus ya. Nah, itu kita menentukan kapan jam belajar kita, kemudian istirahat kita gitu ya anak-anak ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara mencatat ya, mungkin bisa mencatat di buku catatan kamu bisa menuliskan dari jam segini sampai jam segini aku belajar. Kemudian dari jam segini sampai jam segini aku mau melihat drama Korea lah biar aku nggak stres gitu ya. Dari nggak stres gitu. Nah, seperti itu sih kalau dari Ustazah. Ya. Sudah jelas ya Mbak Fania ya tadi ya? Jawabannya di menit waktunya. Oke, di menit waktunya ya. Kapan kita butuh hiburan, kapan kita harus kumpul bersama teman gitu ya. Kapan kita harus belajar. Supaya kita bisa fokus nih. Nah. Oke, yang dari Andalusia Hall tadi. Mau tanya gimana Mbak? Oke, namanya siapa dan dari kelas berapa Mbak? Nama aku Raisya Sari, bisa dipanggil Raisya, terus aku kelas 8B. 8B, Raisa Sarif. Oke, pertanyaannya? Sedikit cerita, aku sangat mendalami kesenian. Menggambar itu adalah hobiku, dan aku punya impian untuk masuk ke jurusan DKV. Namun ada beberapa orang yang menganjurkan aku untuk jangan ikut DKV, soalnya itu kayak menggambar itu kayak serasa kayak pekerjaan. Menggambar itu serasa kayak pekerjaan ketimbang hobi.
Terus bagaimana cara saya menambah wawasan yang luas di masa depan jika kuliah itu bukan pilihan terbaikku? Bentar, Usada ulangi dulu ya, karena suaranya di sini nggak begitu jelas Mbak Raisa. Jadi Raisa ini kan minatnya ke arah seni gitu ya? Sini, ke maju. Kamera maju yang keras, Mbak Tria. Yo, apa tadi? Iya, pelan-pelan tapi keras. Aku ingin masuk jurusan DKV. Namun ada beberapa orang yang menganjurkan untuk tidak ikut DKV karena menggambar itu serasa kayak pekerjaan ketimbang hobi. Terus bagaimana caranya aku menambah wawasan di masa depan jika kuliahan itu bukan pilihan terbaik? Oke, jelas ya Ustazah Hafiza ya. Jadi dia Raisa ini pengen sekali ke jurusan DKV itu tadi, menggambar gitu ya Raisa ya. Tapi ada yang sebagian pihak itu mengatakan itu tuh bukan cita-cita, tapi hanya sekedar hobi saja gitu. Nah, gimana nih caranya Raisa untuk bisa menambah wawasannya itu gitu. Oke, nah kamu pengen jadi ini ya DKV ya, desain komunikasi visual ya. Nah, nggak apa-apa ya, itu bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi cita-cita dan kamu bisa mencari. Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya adalah kamu kan bisa searching di YouTube ya, anak-anak ya. Bagaimana cara kalau DKV itu kan fokusannya lebih ke ini ya, apa namanya animasi ya, animasi membuat apa namanya, contoh kayak kartun-kartun gitu ya, ya kartun-kartunin apa? Contohnya kayak apa SpongeBob dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kamu bisa tuh cari-cari di internet tentang apa ya kayak ini apa namanya apa itu namanya tuh software ya, software apa yang bisa digunakan untuk apa namanya untuk mendukung kamu dalam menggapai cita-citamu itu yang pengen kamu masuk jurusan di kafe itu, seperti itu. Gitu ya Mbak Raisa ya. Jadi bisa searching gitu ya, software mana nih yang lebih tepat untuk bisa menggambar animasi yang lebih hebat untuk menambah wawasannya. Jelas ya Mbak Raisa ya? Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Dari kelas 7 ICP, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kita sharingkan. Oke, baik anak-anak, Ustazah kira sudah cukup ya untuk materi kegiatan Kalimah siang hari ini. Temanya sangat luar biasa sekali. Sekali lagi Ustazah mengingatkan, bagi yang belum menentukan cita-citanya, ayo segera ditentukan cita-citanya. Tidak usah takut tantangan, tidak usah takut kalau misalnya cita-cita itu tidak tercapai. Tapi dengan adanya cita-cita kita bisa fokus belajar, kita bisa lebih bekerja keras lagi untuk menggapai cita-cita itu. Begitu ya anak-anak ya? Oke, sekali lagi terima kasih ya Ustazah Hafiza, ilmunya banyak sekali. Ustazah tadi sampai bengong loh mendengarkan Ustazah Hafiza, luar biasa, runtun sekali. Ya, baik anak-anak, setelah ini kegiatannya adalah sholat duhur secara berjamaah, ya, supaya pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Bismillah, menjadi manfaat buat kita semuanya ya. Baik, kita akhiri kegiatan Kalimah siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf apabila perkataan dan sikap yang kurang berkenan ya. Ustazah akhiri, Ustazah Hafiza, Ustazah Iim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.